Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Al Putro. Selamat datang di podcast Al Hikmah. Jadi, pada era sekarang budaya Jawa mulai tergerus oleh budaya asing. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahasnya dalam podcast kali ini. Saya sudah membawa dua teman saya sebagai narasumber, yang bernama Muhammad Akhtar Himawan dan juga Rizky Pratama Putra Surga. So, to start, why we need to using Javanese that have been declining, and what is the main reason for this trend? For me, this is our culture using Javanese in Surabaya, Batu, or other city. So it's been decreasing because of the culture outside our country. So we need to make content using a Javanese language. We need to make it entertain so people will watch it. I think that's the explanation from me. The next will be explained by my friend Atar. Karena kita tinggal di Jawa, jadi kita itu harus sering menggunakan bahasa Jawa. Dan karena bahasa Jawa sekarang mulai tergerus karena banyaknya di media sosial orang Indonesia itu menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Nah, mungkin dengan hal itu kita bisa menggunakan caption yang menggunakan bahasa Jawa agar yang menarik, agar bisa dilihat oleh orang-orang Jawa dan agar bahasa Jawa tidak tergerus kembali. Mungkin itu bisa jadi agar bahasa Jawa tidak hilang dan tetap ada. Ya. Interesting point. No, what do you think are the consequences when we declining using Javanese grammar? And what happen if a people stop to using over time? Jadi karena bahasa Jawa Krama itu termasuk budaya kita. Bahasa Jawa Krama itu mengandung bahasa-bahasa yang baik, dan bahasa Jawa itu termasuk kalau di dalam struktur bahasa Jawa itu ya paling atas lah kalau kesopanannya itu. Jadi itu mengandung nilai-nilai moral. Jadi jika kita berhenti menggunakan bahasa Jawa Krama, mungkin nilai-nilai moral dalam daerah Jawa mungkin bisa saja hilang. Seperti itu. Yes, interesting point from my friend Atar. And for me, the consequence will be the stop using of Javanese grammar, decreasing people to use soft language. Yes, soft language, and maybe that will decrease ourselves to talk nicely to people. Yeah, that's for me. Oke, menarik. Kalau menurut pendapat kalian, bagaimana cara kita menjaga Javanese grammar agar tetap banyak yang menggunakannya? Kalau menurut saya itu agar banyak orang menggunakan bahasa Jawa Krama, mungkin itu faktor lingkungan rumah. Mungkin orang tua bisa membiasakan yang bisa bahasa Jawa Krama, mungkin membiasakan bahasa tersebut di rumahnya agar anaknya juga terbiasa. Mungkin di sekolah juga bisa menggunakan bahasa Jawa Krama yang tidak hanya belajar kayak cuman biasa gitu loh. Jadi ada kayak permainannya, game-game biar lebih menarik dan seru. Menurut saya sih gitu. Yeah, in my opinion, how do we preserve the Javanese grammar is to make a vlog with Javanese grammar and make a education video with it. I think that's from me. Selain bahasa, budaya juga penting. Karena di era sekarang banyak budaya-budaya dari luar negeri seperti K-pop, lalu lagu-lagu yang tidak mengandung unsur Jawa dan lain-lain. Nah, bagaimana cara kita untuk melestarikan budaya Jawa agar tetap eksis di masyarakat? Nah, kita ambil dari contoh yang sederhana aja yang mungkin bisa kita gunakan sehari-hari dalam percakapan kita, yaitu pantun Jawa. Jadi kita bisa menggunakan pantun Jawa
untuk mungkin bercanda atau yang lain-lain. Nah, kita juga bisa menggunakan tembang-tembang Jawa untuk mendengarkan lagu-lagu, mungkin untuk beberapa kali gitu biar biasa mendengarkan tembang-tembang Jawa. Nah, itu kan termasuk kebudayaan di daerah kita. Jadi untuk melestarikannya kita juga bisa mendirikan kayak tempat-tempat pelatihan tari atau pembuatan tembang-tembang Jawa gitu. Mungkin bisa begitu. And then your opinion? Yeah, in my opinion, same like Atar. In ordinary activity, we use pantun to make a joke with friends. Don't always use Indonesia jokes or English jokes. So, and maybe there will be a what is it? A traditional dance less, you know? Yeah. Oh, like that. Okay. In the culture of Javanese, what do you like most of like wayang and then like dance traditional or like food in Japanese? Yeah, in my opinion, my favorite food from Japanese culture is rawon, because rawon there is a beef. The beef is soft, and you eat it with kerupuk. Kerupuk, good. Oh yes, that delicious. And you? Ya, kalau budaya favorit saya sih mungkin wayang, apalagi pas waktu pertekanannya kan itu asik gitu, bisa kita lihat. Biasa kan kita lihatnya bareng-bareng gitu sama teman-teman, jadi asik. Mungkin habis lihat wayang mungkin bisa diskusi gitu gimana penampilannya, bagus atau tidak, kayak gitu. Wah, menarik ya budaya Jawa tadi. Akan tetapi, budaya Jawa di era sekarang mulai tertinggal dengan budaya-budaya asing. Nah, bagaimana cara kita menanggapi hal tersebut? Nah, kalau dari saya sih, kan tadi saya nyebutin budaya favorit saya kan wayang ya. Nah, mungkin kalau wayang itu bisa disesuaikan dengan cerita-cerita zaman sekarang yang mungkin masih ada kaitannya dengan cerita zaman dahulu. Siapa tahu bisa aja cerita Ultraman digabung gitu sama Mahabharata, kan siapa tahu bisa gitu kan, unik. Iya. Mungkin juga bisa dipopulerkan lewat media sosial yang seperti saya bilang di awal tadi, seperti Instagram, YouTube ya, dan kawan-kawannya. Seperti itu. Yeah, for me, maybe I will try to make an example. I will pick the tari topeng. Maybe the tari topeng we can include Iron Man or what inside the traditional dance to make it interesting. Oh ya, I think this nice. Nah, ternyata budaya, sastra dan juga bahasa Jawa harus terus kita jaga. Karena kita sebagai pemuda saat ini harus menjaga budaya, sastra dan juga bahasa Jawa agar tidak tertinggal oleh zaman sekarang. Dan juga tidak terkalahkan oleh bangsa-bangsa asing di luar sana. Lalu kita perlu menjaga keeksisan bahasa Jawa agar bisa terus mengikuti perkembangan zaman. Nah, menurut kalian, apakah ada tanggapan lebih dari budaya, sastra, dan bahasa Jawa? Untuk kalian-kalian di luar sana, untuk pemuda-pemuda yang ada di daerah Jawa atau yang sekitarnya, mungkin kalian harus melestarikan bahasa Jawa, budaya dan sastra yang ada di daerah Jawa agar bisa dilihat oleh anak cucu kita nanti dan tidak musnah atau hilang. Itu saja dari saya. Yeah, for you guys out there, don't forget to use Japanese grammar, especially for Indonesian country, because this is one of the most used culture when we talk to old people, and culture, the traditional dance, we need to preserve it too, so our next generation can see what we have done in the past. Nah, jadi itu seberapa pentingnya sih kita harus menjaga budaya, sastra, dan bahasa Jawa. Dan juga saya jadi teringat satu istilah yang sering dipakai oleh orang Jawa atau orang terdahulu. Wong Jawa kudu Jawani. Ya, sekian dari saya dan teman-teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.